salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat CEO dan juga founder dari engineering yaitu Mas Dimas Bagus Prasetyo. Yang terhormat Ketua Pelaksana dari training online Mbak Khofifah Indah. Yang terhormat materi training UI UX kali ini yaitu Kak Rifki Hirmansyah. Dan perkenalkan saya Rizky Ramadan selaku MC yang akan mandu acara dari awal hingga akhir pada hari ini. Sebelum saya membacakan susunan acara pada training UI UX dengan topik Fundamentals and Interaction Design UI UX Design with Figma, untuk panitia dimohon share link presentasi terlebih dahulu dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presentasi 2 kali, yaitu di awal dan di akhir acara. Oke, link presentasi sudah di kolom chat, maka seluruh peserta diharapkan untuk mengirim nama dan juga mengisi link presentasi yang sudah dikirim di panitia. Dan sambil menunggu peserta mengisi link presentasi sebelum acara dimulai, saya akan bacakan SOP yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dilarang membagikan meeting ID kepada orang lain selain peserta training UI UX dengan topik Fundamentals and Interaction Design UI UX with Figma. Kedua, peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas rapi saat training online berlangsung. Ketiga, peserta yang bergabung di Zoom diharapkan untuk mengirim nama sesuai dengan ketentuan yang diberikan panitia dengan format peserta underscore nama. Keempat, peserta diharapkan menyalakan video serta menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama acara berlangsung. Kelima, pertanyaan dapat diajukan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Keenam, MC berhak mengatur jadi jalannya training online. Ketujuh, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi materi berlangsung, kecuali telah dipersilakan pemateri atau MC. Dan kedelapan, link presensi kedua akan dibagikan di akhir acara. Dan untuk selanjutnya, saya akan bacakan rundown pada training UI UX kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, acara yang keempat sesi Q&A, dan acara terakhir yaitu pengisian link presentasi kedua dan juga penutup. Oke, langsung saja kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Dan untuk selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan menempatkan posisi yang sopan dan kepada panitia bertugas dipersilakan untuk share screen. Oke, acara yang ketiga yaitu pemaparan material narasumber
Jadi untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Nah, untuk narasumber kali ini memiliki pengalaman sebagai trainer UI UX, jadi untuk seluruh peserta bisa diharapkan untuk aktif ya. Karena nanti yang bertanya secara on-cam dan interaksi pertama kali dengan pemateri akan mendapatkan door prize di akhir acara nanti. Jadi jangan sia-siakan peluang di training online kali ini. Nah, mungkin eh, aku bisa sapa dulu ya narasumbernya. Pak udah hadir ya. Selamat siang Kak Rifki. Ya siang Mas. Ini suara saya masuk Mas. Ya, masuk Kak. Oke. Oke, gimana nih kabarnya dari Kak Rifki hari ini? Baik, baik. Sehat, Alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa ini Kak? Mungkin ada yang lagi dikerjain? Terus sekarang ya ngerjain project-project aja sih Mas. Eh, Nge-freelance UI UX untuk sekarang. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Rifki sendiri udah punya banyak project nih di bidang UI UX. Jadi buat teman-teman nggak usah sungkan kalau mau nanya biar bisa terjawab juga. Nah, untuk dari Kak Rifki udah siap memberikan materi tentang interaction design dengan Figma Kak? Udah siap Mas? Nah, oke. Untuk buat acara makin kondisional, saya minta tolong kepada peserta agar tidak mencorot-corot layar saat narasumber sedang presentasi. Dan dari Kak Rifki sudah siap, dan dari peserta sudah nggak sabar untuk mendengarkan materi yang bermanfaat. Maka langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu memaparan materi oleh Kak Rifki, dan durasinya kurang lebih 1 jam, dan kepada Kak Rifki disilakan. Oke, terima kasih Mas. Ya, ini udah eh, masuk ya Mas share screen saya. Ya, udah masuk Kak. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalin, aku Rifki Cirwansyah. Sekarang lagi fokus nge-freelance UI UX. Jadi dalam mungkin 40 menit sampai 1 jam ke depan aku mau menjelasin terkait fundamentals of UI UX design sama nanti ada mungkin interaction design juga dalam dunia UI UX. Jadi sebelum kita melangkah jauh dalam proses UI UX design, jadi kita kuatin dulu nih dasarnya terlebih dahulu, kemudian atau fundamentalsnya gitu. Mungkin dari teman-teman di sini udah ada beberapa mungkin yang tahu terkait UI dan UX dan mungkin juga ada yang masih belum tahu. Jadi eh, sebelum kita langkah jauh daripada kita langsung mulai ngedesain nanti tengah-tengah kita malah kayak stuck gitu, kita mending nguatin dulu dari konsep dasarnya dulu atau fundamentalnya terlebih dahulu gitu. Jadi UI design sama UI UX design itu sebenarnya sebuah eh, hal yang berbeda. Jadi kalau kita jabarin terlebih dahulu dari kata UI sendiri itu kan user interface, kemudian UX itu user experience. Nah itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Tapi dua hal yang nggak bisa lepas juga, walaupun berbeda itu nggak bisa lepas gitu. Jadi UI design itu semua terkait visual dari produk kita, apa yang mau ditampilkan itu terma itu ada di dalam UI design. Nah, UX design sendiri itu uh, all about experience. Jadi uh, ya behind the scene dari produk yang kita buat gitu. Jadi selain look-nya produk kita itu bagus, nah di balik look yang bagus itu ada experience dari pengguna ketika menggunakan produk kita itu yang baik juga. Nah, itu proses dalam mendesainnya itu namanya user experience design atau UX design. Jadi UI design ini fokusnya kepada aspek visual produk, jadi melibatkan elemen seperti layout, kemudian warna, tipografi, dan beberapa elemen grafis. Nah, sedangkan UX design itu mencakup proses desain yang keseluruhan itu pendekatannya berpusat pada si user. Jadi uh, memastikan produk itu memenuhi kebutuhan dan keinginan si user itu prosesnya ada di UX design. Jadi sebelum kita masuk ke visualnya atau UI design, kita lakukan dulu proses yang namanya UX design. Jadi di,
desain yang kita buat itu selain bagus, memiliki fungsionalitas yang bisa digunakan oleh user dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi kita ketika ngedesain tuh nggak kerja dua kali gitu. Kan kita udah desain bagus-bagus, ternyata itu nggak sesuai keinginan atau enggak, itu nggak sesuai, nggak sama kebutuhan di pasaran gitu loh. Jadi kan itu merugikan juga buat bisnis. Nah, produk dari UI dan UX itu banyak banget. Selain kayak mobile app atau website, itu juga bisa juga real product seperti Internet of Things, terus smart TV, smartwatch, dan masih banyak lagi uh, tipe-tipe produknya. Jadi nggak cuman yang kita tahu mungkin mobile app terus website. Jadi nggak cuman itu, tapi banyak lagi fungsional kegunaannya. Nah, gimana memulai proses UI dan UX itu sendiri? Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, jadi kita harus mempelajari konsep dasarnya terlebih dahulu, ya memahami prinsip dasar desain, terus juga ya seperti teori warna, kemudian prinsip-prinsip typografi, terus layout dan sebagainya gitu. Jadi kita sebelum jauh langsung ngedesain gitu, uh, daripada kita stuck di tengah-tengah, lebih baik kita kuatin dulu dasarnya terlebih dahulu, fundamentalnya, baru kita secara step by step gitu kita naikin skill kita. Lalu ya seperti aku bilang tadi ya, jadi kita sebelum masuk ke UI, kita ke UX dulu gitu. Nah, kenapa UX design itu penting? Jadi UX itu kalau bisa dibilang itu bisa menjembatani antara kebutuhan bisnis, jadi kita sebagai product owner atau klien kita yang uh, memiliki bisnis gitu, dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan pengguna. Jadi UX ini yang menjembatani di tengah-tengah. Jadi lewat proses ini kita bisa tahu solusi apa yang bisa nge-solve keduanya. Jadi kita dari seorang product owner ini bisa nggak rugi, sedangkan si user ini juga mendapatkan keuntungan dari produk yang kita buat ini. Jadi saling menguntungkan gitu, nggak satunya rugi, satunya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi sama-sama berguna gitu loh produk kita. Nah, kalau produk kita berguna gitu kan, penggunanya akan makin banyak, terus juga si product owner ini juga mendapatkan keuntungan gitu, nggak sama-sama rugi. Nah, metode yang sering digunakan dalam proses UX design itu salah satunya ada user centered design. Jadi kita mendesain sesuatu itu fokusannya terhadap permasalahan uh, yang ada di user. Jadi kita mendesain sesuatu itu ya dengan permasalahan yang ada di user. Jadi kita memahami permasalahan pengguna itu dengan baik gitu. Nah, ini ada step by stepnya. Jadi uh, yang pertama itu step by step dari user centered design itu, yang pertama kita harus memahami permasalahan pengguna terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapat memahami, kita rinci dulu permasalahan pengguna itu apa di pasaran, kita bisa masuk ke identifikasi konteks dan kebutuhan. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada itu kita identifikasi dulu nih. Eh, Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si user, terus kemudian Obornya ha, misal Tirjun arai, ang mirawin na. eh, dari kebutuhan, terus solusi apa yang bisa kita tawarkan gitu di proses ini. Terus setelah itu kita bisa masuk ke step yang ketiga, yakni menentukan business requirement. Jadi selain kita udah dapat nih masalah-masalah yang ada di user, kita udah banyak solusi. Ya jadi kita ya nyusun uh, step apa yang selanjutnya akan dilakukan setelah masalah-masalah ini sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Kemudian baru kita masuk ke tahap desain. Nah, itu dari kasaran sendiri hingga final. Udah ketika desainnya udah jadi, kita nggak langsung deliver gitu ke si user, tapi user atau pasar, tapi kita masuk dulu ke tahap evaluasi desain dan pengujian. Jadi kita melakukan testing. Biasanya itu dengan beberapa responden, kita uji coba aplikasi kita, terus entah aplikasi, entah apapun itu, kita tes dulu
terus kita dapatkan feedback apa yang harus diimprove, apa yang harus diperbaiki, itu kita evaluasi di tahap ini, baru kita masuk setelah tahap ini selesai, kita masuk ke implementasi, terus pengembangan dan delivery. Jadi kita perbaiki yang kurang-kurang, terus kita lakukan pengembangan, lalu akhirnya kita bisa delivery ke pasaran. Nah, setelah di delivery ke pasaran pun ini kita nggak serta-merta langsung melepas produk kita itu eh, lepas gitu aja, tapi kita kan harus tetap ini sih kayak menyesuaikan dengan kebutuhan, karena kan kebutuhan pengguna itu eh, nggak yang satu waktu akan sama terus gitu. Jadi pasti akan berbeda gitu loh. Kebutuhannya setiap hari itu akan nambah gitu. Jadi kita harus tetap ada evaluasi produk sesuai seiring dengan kebutuhan si user dan pasar itu bagaimana. Kan pasti kan ada kayak kompetitor baru, terus kompetitor, terus misal ada masalah baru. Nah itu kan kita harus tetap improve biar produk kita ini sustain gitu loh, bisa jangka panjang gitu, enggak yang 1 bulan 2 bulan udah selesai, itu enggak. Jadi kita usahakan produk kita itu sustain. Ketika ngedesain tuh yang dipikirin tuh jangka panjangnya. Jadi desain bagus tapi nggak bisa eh, jangka panjang itu kan agak eman loh. Jadi, nah ini ada beberapa keuntungan dari penerapan metode ini. Jadi yang pertama itu ada user experience yang lebih baik karena udah kita melewati proses-proses tadi, kita mulai dari masalah pengguna, terus kita menyusun solusinya apa dan sebagainya itu kan harapannya dengan hal-hal tersebut kita udah merhatikan hal-hal kecil detail tersebut, kita mempunyai produk yang secara experience, secara penggunaan dari si user itu bagus gitu. Kemudian peningkatan bisnis. Nah itu tadi kalau kataku bilangin. Jadi dengan eh, kita memahami kebutuhan pengguna, terus kemudian kita selalu berusaha improve untuk produk kita sesuai dengan kebutuhan pasar dan kita nggak acuh gitu sama kebutuhan pasar, kita nggak egois, itu harapannya kan bisnis itu akan selalu meningkat gitu, sustain jangka panjang gitu. Kemudian juga loyalitas pengguna. Jadi dengan kita memahami kebutuhan pengguna kan pasti pengguna akan merasa kayak eh, produk kita itu cukup gitu loh untuk digunakan sama pengguna itu. Jadi dia nggak cari aplikasi lain lagi yang bisa memenuhi kebutuhan mereka karena kita udah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Kemudian juga efisiensi pengembangan. Jadi ketika kita ngembangin software atau aplikasi yang kita bikin, produk yang kita bikin tuh karena udah melewati banyak fase, jadi ketika kita melakukan pengembangan, kita nggak langsung yang ngembangin yang sangat berbeda gitu, 180 derajat enggak. Jadi kita eh, ya ngembangin dikit-dikit karena emang dari awal kita ngedesain tuh udah sesuai gitu loh kebutuhan pasar. Jadi mungkin kita akan perlu penyesuaian-penyesuaian sedikit. Jadi secara itu efeknya ke efisiensi pengembangannya itu baik. Kemudian yang terakhir kesalahan desain yang dikurangi. Jadi ya karena kita udah melewati banyak fase ya, jadi kesalahan desain tuh bisa dapat diminimalisir gitu loh. Jadi nggak kerja 2 kali sebagai desainer. Kemudian ada metode juga namanya design thinking. Ini seperti apa ya? Jadi kayak proses berpikir dalam desain gitu. Nah, tahap yang pertama itu ada namanya empathize. Jadi kita berusaha berempati terhadap masalah pengguna tadi. Sama seperti pada user centered design tadi. Jadi kita selalu berempati. Jadi kalau dalam dunia UX design tuh kita bukan menekankan pada aspek visualnya ya. Jadi kita nekanin gimana sih apa masalah kita, masalah yang ada di pasaran itu bagaimana, masalah yang ada di masyarakat itu gimana. Jadi kita berusaha untuk merasakan itu agar supaya produk yang kita desain ini nggak sia-sia gitu loh, dan bakal banyak yang menggunakan gitu karena emang kita itu berusaha untuk solve masalah yang ada di pasaran itu tadi. Nah, dalam tahap empathize ini juga ada dibagi tiga. Yang pertama insight, ya nah ini fokus ke sisi produk, bisnis, stakeholder dan klien. Jadi kita
berempati juga nih. Selain kita ke user, kita fokus juga terhadap eh, ke dalam lah, ke arah dalam. Jadi kita fokusnya ke produk kita, terus kemudian bisnis kita, stakeholder sama klien. Jadi kita nggak mikirin user juga, tapi kita mikirin bisnis juga. Karena kan sesuai dengan tadi yang jelasin di awal, UX ini kan akan menjembatani antara bisnis atau product owner dengan si user. Nah, makanya kita harus fokus kedua-duanya. Nah, yang kedua outside. Jadi outside ini kebalikannya. Jadi kita fokus ke user atau konsumen dari produk akhir yang akan kita bikin. Kemudian yang ketiga ini around. Jadi kita fokus juga memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi produk. Nah, selain kita fokus ke dalam bisnis kita atau uh, ya klien kita juga fokus ke user. Nah, itu kita juga fokus dengan apa yang eksternal faktor apa yang dapat mempengaruhi produk kita seperti ya, kompetitor, terus kemudian ya perkembangan zaman juga bisa. Nah, itu kan banyak itu. Jadi kita berempati dalam segala hal gitu, agar produk yang kita bikin ya nggak gagal lah. Nah, setelah kita di tahap empathize tadi, kita masuk ke tahap define. Jadi kita membantu ya mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan dan menerapkan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan sasaran desain. Jadi kita ya identifikasi lah dari apa yang kita dapatkan di tahap empathize tadi, itu kita identifikasi masalah apa yang akan dipecahkan, terus kita tetapkan dulu nih pemahaman jelas, jadi tujuan dari produk kita apa, terus masalah apa yang akan di solve itu dikumpulin di tahap define ini. Lalu kita baru masuk ke tahap ideate. Jadi ini fase di mana menciptakan atau brainstorming ide kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Jadi masalah-masalah yang ada di tahap sebelumnya itu yang di define itu kita kan udah kita listin. Nah, itu identifikasi nih solusinya apa yang akan, jadi kita biasanya itu dilakukan secara berkelompok sih. Misal kita kerja sendiri ya, kita solve sendiri. Jadi kita susun. Nah, misalnya kalau kerja kelompok biasanya bisa dilakukan dengan diskusi, brainstorming bareng-bareng gitu. Kita nge-solve. Jadi setiap masing-masing orang itu ngasih solusi apa yang akan mau diselesaikan gitu. Tuh. Jadi pemecahan masalah itu ada di tahap ini. Setelah itu baru kita masuk ke tahap desain. Nah, dari tahap ini kita udah mengidentifikasi masalah apa, terus solusinya apa. Nah, solusinya itu tadi kita implementasikan dalam desain. Desain ini ya termasuk UI design. Jadi mulai dari wireframing, terus kemudian baru UI desainnya secara hi-fi itu di tahap ini. Jadi tahap-tahap di mana ide-ide yang dihasilkan di fase-fase sebelumnya itu diubah menjadi solusi. Jadi di tahap ini kita, jadi sebelum masuk ke tahap desain, kita nggak serta-merta langsung desain nih. Kita yang lewati beberapa fase dulu, kita masuk ke empathize, terus masuk ke tahap define, terus masuk ke tahap ideate. Nah, itu tujuannya agar desain kita lagi-lagi nggak sia-sia. Baru setelah tahap desain jadi, kita baru masuk ke tahap prototyping dan testing. Jadi prototyping ini semacam apa ya? Jadi desain yang kita buat tuh ya kita implementasikan kayak flow-nya gimana, itu proses kerjanya gimana, itu di tahap prototyping, dan itu nanti baru bisa di testing gitu loh. Jadi yang ngetes ini ya bisa beneran gunain produk kita setelah ya gunain prototype lah. Prototype ini baru dia bisa uh, memberikan feedback gitu. Di ya poinnya di sini sih, langkah krusialnya dalam metode design thinking ini, di mana solusi yang telah dirancang itu dari prototype yang dapat diuji oleh pengguna. Jadi uh, ya akhirnya di sini setelah prototyping dan testing di sini baru kita dapat feedback. Nah, itu baru kita bisa looping tuh, mana yang mau diperbaiki, baru setelah itu baru bisa di delivery. Nah, ini ada contoh dari user journey. Jadi di tahap tadi itu kayak di define, terus di ideate, itu biasanya kita uh, ada salah satu metode itu menggunakan metode user journey. Jadi uh, kita susun dulu nih pada produk yang kita gunakan tuh journey-nya bagi si user ya. Itu gimana, kayak misal di section ini itu nanti usernya
harapannya gimana, terus apa yang mau dia dilakukan si user dan sebagainya itu dijabarin semua di sini. Apa yang mau di solve, apa yang ya apapun terkait si user yang akan dilakukan di setiap page yang akan didesain itu uh, biasanya dijabarin dulu tuh di fase ini. Bisa juga user flow. Jadi kita buat flow dulu nih dari tahap awal si user masuk dari produk kita sampai tahap akhirnya goals-nya itu apa, itu kita bikin flow-nya dulu nih di user flow. Jadi ketika kita ngedesain pun ini nggak yang spontan bikin gitu loh, langsung desain desain wah habis ini ngapain ya, habis ini ngapain enggak. Jadi kita beneran nyusun dulu flow-nya bagaimana. Itu kan memudahkan kita juga sebagai desainer, uh, gimana caranya kita ngedesain seefektif mungkin, seefisien mungkin. Nah, ya bagaimana caranya efektif ya kita dengan melakukan tahap-tahap ini dulu. Jadi kita nggak langsung ngedesain. Itu kan kayak wasting time banget kalau misal kita langsung ngedesain terus kita stuck mau diapain ya gitu. Itu kan wasting time toh. Mending kita susun dulu dari awal kayak user journey-nya bagaimana, uh, feel apa yang mau dirasakan si pengguna dalam misal di tahap di fase ini ketika buka page ini feel-nya pengguna bagaimana. Terus kita susun dulu flow-nya bagaimana. Jadi habis login itu pengguna akan dihadapkan dengan page apa. Terus misal di homepage ada button-button apa. Nah, button ini ketika diklik akan keluar apa. Misal tidak itu akan gimana. Nah, itu kan memudahkan kita sebagai desainer juga. Baru kita masuk ke tahap wireframe. Jadi setelah flow udah ada, user journey udah ada, kan kita nggak langsung masuk langsung ke hi-fi design. Jadi kita bikin wireframe-nya dulu atau kerangkanya lah secara kasar. Jadi ya sekedar hitam putih untuk ya memudahkan kita lah. Jadi nah proses layouting itu biasanya di sini. Jadi kita kita ngobrol-ngobrol layout di sini, tapi dengan yang kasarannya. Jadi kita nggak udah mainin warna, nggak belum mainin tipografi, mainin gambar, mainin ilustrasi belum. Jadi kita semua kasaran di sini. Nah itu kan memudahkan kita juga untuk menyusun layoutnya. Kita bebas ngobrol-ngobrol layout sebelum kita kan agak susah dong ketika misal udah desain bagus-bagus, ternyata layoutnya nggak sesuai gitu. Ketika udah masukin ilustrasi, masukin warna, nanti kan bakal ngerombak lagi. Nah, efeknya ntar kita ngerubah ilustrasi, ngerubah warna, itu kan wasting time banget. Jadi kita mulai dulu dengan WordPress. Baru masuk ke hi-fi design. Ketika wireframe-nya udah fix, layout-nya udah fix, baru kita masuk sini. Jadi kita desain yang sesuai harapan look-nya bagaimana dan sebagainya, permainan warnanya gimana, terus tipografinya bagaimana, itu di tahap ini. Baru selanjutnya masuk ke tahap prototyping. Nah, ini kataku tadi, prototyping kan apa ya? Ya ngebikin produk kita yang desain kita itu bisa digunakan si user secara real gitu. Kalau di Figma itu ada uh, tools-nya buat prototyping. Jadi ketika button yang diklik akan masuk ke direct ke page apa. Bisa juga kayak misal button ini ketika di hover itu tampilannya bagaimana itu bisa semua. Jadi Figma ini kalau menurutku itu powerful banget itu dalam satu tools itu udah bisa ngelakuin banyak hal gitu. Kalau dari segi prototyping. Nah, eh, ada ada juga dalam proses UI design itu ada aturan-aturan dasar ya, mengikat gitu. Jadi agar produk itu lebih mudah digunakan sama user. Nama aturan itu ada heuristic usability design. Nah, yang pertama itu ada visibility of system status. Jadi setiap desain yang kita bikin itu mudah gitu loh dikenali sama si user. Misal kayak loading bar gitu. Kan kalau misal loading bar terus cuman load uh, kotak terus ada warnanya jalan itu kan kadang si user bingung ini udah berapa persen udah berapa persen terus ini masih berapa lama gitu kan. Nah itu kan kurang ya kurang uh, menampakkan lah, jadi user tuh kadang bingung. Nah nah ini kita harus meminimalisir itu, jadi kita misal nanti nambahin kayak misal statusnya berapa persen. Jadi apa yang kita desain tuh usahakan tuh semua terlihat dengan baik dengan si user dan dapat dipahami dengan baik. Yang kedua itu match between system dan real. Jadi eh,
ketika kita akan desain tuh jangan kita menciptakan sesuatu yang baru gitu loh. Maksudnya sesuatu yang baru tuh misal kayak misal kita bikin menu setting gitu. Setting kan pada umumnya misal menggunakan gear atau kunci pas gitu ya. Itu kan udah umum banget buat setting gitu. Nah, jangan tiba-tiba kita menu setting terus ikonnya pakai logo home gitu. Itu kan nggak match sama yang di real gitu. Jadi kita usahakan ngebuat sistem yang kita bikin tuh sama gitu loh, sama yang ada di real. Jadi kita nggak bikin sesuatu yang baru yang itu membingungkan si user atau si pengguna itu kan bakal bingung kalau perlu, loh ini kok gini nanti uh, yaitu efeknya ke pengguna bakal bingung. Terus yang ketiga ada user control and freedom. Jadi uh, usahakan desain yang kita bikin tuh ketika user menggunakan tuh kita membebaskan user untuk menentukan keputusannya kayak misal kita uh, ya apa yang kita bikin tuh kita kembalikan kepada user gitu. Jadi user yang memutuskan pilihannya tapi kita tetap desain sebaik. Yang keempat itu konsistensi and standar. Jadi desain yang kita bikin itu kita buat sekonsisten mungkin dari segi warna, segi layout, setiap page-nya, setiap halaman itu harus dibuat secara konsisten gitu loh. Gak misal di halaman home warnanya merah, terus tiba-tiba di setting itu ada kayak desain baru lagi yang itu kalau dilihat tuh nggak konsisten. Jangan gitu. Jadi kita bikin produk kita itu desainnya konsisten gitu. Terus yang kelima ada recognition rather than recall. Jadi lebih baik kita mengenalkan pada user daripada kita ya apa ya istilahnya kayak misal kayak di halaman search gitu ya. Ketika user search sesuatu kan ketika belum selesai ngetik itu kita udah kayak uh, ada drop down yang nampilin list apa yang sesuai dengan user ketik gitu. Jadi kita mengenalkan terlebih dahulu ada apa-apa gitu. Yang keenam ini ada flexibility and efficiency of use. Jadi ya itu tadi kita harus buat produk kita tuh seefisien mungkin terus dan juga fleksibel digunakan si user. Kemudian yang tujuh ini ada error prevention ya. Jadi uh, ketika misal ada sesuatu error gitu kita harus nampilin sejelas mungkin. Terus yang ke-8 aesthetic and minimalist design. Nah, ini uh, aturan terakhir sih. Jadi ya secara visual emang harus menarik, harus bagus dan kalau bisa tuh minimalis. Jadi user tuh nggak dibingungkan dengan banyak hal uh, dalam tampilan produk yang kita buat itu desain. Nah, ini untuk contoh-contohnya tadi ya, untuk visibility of system status seperti kataku tadi kayak misal loading bar, terus misal ada centang gini, terus ada tulisannya kalau itemnya udah ini been added to your chart, terus kayak uh, ya menu kita di halaman apa gitu. Kemudian ini match between system and the real world. Jadi misal di real world nunjuk itu pakai telunjuk gini. Nah, kita buat di desain kita ya panah yang match lah sama ini. Kan nggak mungkin toh misal kayak oh nunjuk gini terus tiba-tiba kita di sini pakai kunci pas gitu kan nggak nyambung. Terus ini juga user control and freedom. Jadi semua kendali itu ada di user. Nah, ini juga error prevention. Jadi misal kita bertanya ke user, kita yang detail sedetail mungkin lah. Jadi kemudian ini ada flexibility and efficiency of use. Jadi ini contohnya ya kayak misal uh, shortcut gitu ada Ctrl C Ctrl V gitu. Jadi efisien kalau nggak fleksibel. Kemudian konsistensi yang standar. Nah ini kan konsisten. Nah tiba-tiba di sini nggak konsisten. Nah itu uh, contohnya nggak konsisten. Gitu. Jadi kita harus membuat desain kita itu sekonsisten mungkin. Dan ini ada recognition rather than recall. Nah ini ya contohnya kayak gini. Terus aesthetic and minimalist design. Jadi user ketika ngebuka desain kita itu nggak bingung ini apa nggak kebanyakan yang dilihat lah. Jadi fungsi itu benar-benar dirasakan oleh si user itu tadi. Di sini ada basic UX law. Yang pertama itu ada Hicks law. Jadi Hicks law ini menyinggung tentang pilihan atau choice. Jadi
Jadi menyatakan bahwa semakin banyak pilihan yang ada, semakin lama waktu yang diperlukan si user untuk membuat keputusan. Jadi eh, ini terkait pilihan sih. Jadi kayak desain kita kan misal ada pilihan ini, pilihan itu. Kalau semakin banyak pilihan kan si user makin lama berpikir dan mungkin akan efeknya ke bosan ya. Yang kedua itu ada Jacob's Law. Dia menyatakan bahwa si user ini yang telah menghabiskan waktu di produk lain itu cenderung mengharapkan produk kalian ini memiliki fungsi yang sama atau cara kerja yang serupa. Misal kayak online shop gitu ya, kayak Shopee. Misal Shopee terlebih dahulu nih keluar. Si user udah seringan pakai Shopee. Terus ada Tokopedia keluar. Nah, user ini akan berpikir Tokopedia ini akan sama, kan sama tuh online sama-sama online shop itu user akan berpikir oh, Tokopedia ini bakal sama seperti Shopee. Nah, harapannya itu si user itu pasti bakal mikir begitu. Nah, jadi misal kita mau bikin sesuatu nih dan udah ada kompetitor-kompetitor. Jadi kita uh, usahain jangan ngedesain sesuatu yang baru gitu loh. Kita kita emang harus ada perbedaannya dengan si kompetitor, tapi usahain kita jangan membuat si user ini harus mengenal-kenal lagi gitu. Kita ya usahain ada beberapa part tuh yang sama gitu. Jadi si user ini nggak merasakan perbedaan yang signifikan, tapi harus tetap ada needs-nya dari produk kita yang kita. Kemudian ada Miller's Law, jadi menyatakan bahwa otak manusia ini hanya mampu mengingat sekitar 7 item dalam satu waktu. Nah, prinsip ini tuh menggarisbawahi pentingnya menyajikan informasi dalam kelompok yang terorganisir. Jadi, misal ketika kita nge-layout sesuatu, itu nggak yang kita bikin di hour gitu loh. Jadi setiap layout, setiap section itu harus benar-benar itu yang satu kelompok. Jadi satu title lah. Di dalamnya tuh ya emang dari kelompok-kelompok itu satu kelompok itu jadi kita nggak bikin yang ngacak-ngacak gitu loh. Kemudian ada Fitts Law. Jadi ini mengenai beberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mencapai target atau objektif. Jadi ini berkaitan dengan ukuran dan jarak dan target. Terus kemudian ada the aesthetic usability effect, jadi menyatakan bahwa elemen yang dianggap indah atau estetis itu cenderung dianggap lebih mudah digunakan dan meningkatkan kepercayaan pengguna pada produk. Jadi ya emang produk yang bagus, desain yang bagus itu akan impact-nya terhadap si user itu akan merasa produk yang digunakan itu cenderung lebih baik dan juga user akan merasa lebih mudah tuh kalau desain kita bagus tuh. Emang ini harus ditekanin dulu pada diri kita beberapa aturan-aturan dari UX design ini agar ketika kita mendesain sesuatu itu kita nggak sia-sia dan hasilnya pun itu maksimal gitu loh. Nggak yang kita harus kerja 2 kali, kita harus mengulang. Nah, setelah kita memahami bagaimana UX bekerja, terus fundamental si UX bagaimana, baru kita masuk ke basic UI principles. Yang pertama itu ada clarity come first. Jadi semua elemen dalam desain itu harus jelas dan tidak ambigu. Kayak yang tadi sebelumnya ya, kayak konsisten, terus kemudian match antara sistem dengan real world itu bagaimana. Jadi ya kita harus membuat desain kita itu jelas gitu loh. Ketika si user buka, misal page pertama homepage gitu, itu harus sudah jelas uh, buttonnya gimana, icon yang digunakan gimana, terus uh, uh, setiap menu itu menjelaskan ini menu apa itu harus jelas semua dan nggak ambigu gitu loh. Setiap notif yang ada itu harus dibuat sangat jelas. Kemudian ada provide clear terus meaningful feedback. Nah, jadi setiap aksi yang diambil oleh pengguna itu harus diikuti dengan feedback yang jelas agar mereka tahu apa terjadi. Kayak misal si kalau contohnya ya kalau kita misal pakai GoFood gitu, ada kayak misal kita udah mesan nih, itu kan selalu ada feedback kayak pengemudi menuju ke tempat Anda, pengemudi sedang gini, itu kan ada jelas gitu. Nah, itu yang membantu user buat tahu apa sebenarnya terjadi ketika si user habis ngeklik ini itu feedbacknya apa. Nah, itu kan itu membantu user juga buat paham gitu apa yang sebenarnya terjadi. Terus konsistensi itu matters, jadi penting juga konsistensi itu dalam penggunaan warna,
terus penggunaan layout, tata letak, terus kemudian elemen desain yang digunakan itu itu ngebantu banget ciptain pengalaman yang dapat diprediksi dan mudah dipahami. Jadi itu konsistensi, lagi-lagi konsistensi itu sangat penting ya dalam eh, proses desain. Nah, terus mengapa penting, kayak yang tadi-tadi udah dijelasin tuh mengapa kok penting? Nah, yang pertama itu memudahkan pemahaman, kemudian interaksi yang jelas dan konsistensi experience. Jadi ketika user udah merasakan tiga ini, memudahkan usernya merasa mudah untuk memahami apa maksudnya, terus kemudian antara aplikasi sama si produk sama si user itu dua arah, jadi interaksinya ada, si user uh, ngerespon ini keluarnya apa itu jelas, terus kemudian juga konsistensi, itu kan si user merasakan feel yang nyaman, terus usernya bakal ngerasa ini desainnya bagus, terus kemudian nyaman, dan itu kan memudahkan. Nah itu juga impact-nya ke bisnis, kembali lagi ke product owner, ke bisnis, impact-nya sama-sama ada gitu. Si user merasa terbantu, si user akan loyal. Nah, ketika user udah loyal, kan itu impact-nya bakal kembali lagi ke si product owner ini tadi. Nah, ini ada desain principles kali ini. Yang pertama itu ada warna. Jadi kita harus, sebelum kita ngedesain, kita harus mempelajari tipe-tipe warna dulu. Nah, tipe warna itu ada dua, umumnya ada dua, primary sama secondary. Jadi kombinasi warna, terus juga cara menggunakan secara efektif dalam desain itu gimana penggunaan warna. Kan kita nggak bisa main warna sesuka hati, ternyata ketika dilihat tuh nggak match gitu. Mungkin kita ngerasa match, tapi kebanyakan orang lihat itu kok aneh kan, kayak kita sering tuh kayak ngelihat sesuatu itu warna yang aneh gitu. Nah itu salah satu penggunaan warna yang nggak sesuai. Nah ini contohnya kayak warna primary itu apa, terus secondary bagaimana. Kemudian jangan dilupain juga terkait tipografi ya. Jadi kita harus bisa memahami jenis dan kesan dari berbagai tipe huruf, terus serta bagaimana nata teks itu agar enak apa ya, hierarki lah. Jadi user itu membacanya di, terurut apa ya, nggak loncat-loncat gitu loh bacanya. Terus kemudian feel-nya tuh kerasa kan, ada kayak tipe tipe teks misal kalau diguna, misal produk kita itu mau didesain konsepnya elegan, terus kita pakai jenis font yang nggak sesuai tipe elegan, itu kan aneh tuh. Jadi kita harus memahami dulu tipe-tipe huruf, terus juga layouting, terutama kayak ukuran font itu harus dilihat hierarkinya. Terus ada juga spacing ya. Jadi ini yang ngebantu tadi, kayak ketika nge-layout terus udah nge-layout gambar dan sebagainya, nge-layout tipografinya bagaimana susunannya. Nah, yang ningkatin tingkat keterbacaan dan juga hierarki visualnya itu kita harus merhatiin namanya spacing. Jadi jarak antar eh, antar section, terus kemudian antar komponen dan sebagainya, itu kita harus perhatikan itu agar mudah ya dibaca sama si user. Nah, ini contohnya terkait spacing ya, jaraknya. Yang merah-merah ini jarak. Kemudian crep, singkatnya crep. Cuman kalau dipanjangin, C-nya itu kontras, kemudian R-nya itu repetition atau pengulangan, terus A-nya itu alignment, terus yang P-nya itu proximity. Nah, ini contohnya untuk kontras ya. Jadi warna itu kita kan nggak bisa mainin sesuka hati kita. Ya bisa kok sebenarnya sesuka hati, tapi ya usahain ya tetap sesuai dengan aturan gitu. Kayak ini yang kiri ini contohnya yang good contrast ya. Jadi antara background sama tulisan itu terlihat dengan jelas sama si user. Kalau yang ini kan, yang kanan, yang ini sini kan eh, sama-sama punya warna terang, kan akhirnya tingkat keterbacaannya sangat rendah gitu loh. Jadi kita harus benar-benar tekanin dulu pentingnya terkait pemilihan warna itu tadi. Nah, ini repetition atau pengulangan gitu ya. Jadi eh, ya berhubungan juga dengan konsistensi sih. Jadi setiap ini contohnya, untuk contohnya kali ini itu icon. Jadi icon yang dipilih pemilihan warnanya, terus konsepnya itu nggak beda lah dari misal yang ini
begini, terus yang lainnya berbeda. Itu enggak. Jadi dibuat sama konsepnya, terus warnanya bagaimana itu harus diperhatikan. Ini alignment, jadi eh, kita nata natanya itu gimana, kayak line center, kayak misal ini jarak sininya berapa, terus ini di kanan kiri yang gimana, ini center apa enggak, kita rata atas atau rata bawah itu harus diperhatikan juga. Itu ningkatin juga keterbacaan dan usernya merasa nyaman ketika melihat itu. Ini proximity, jadi eh, jelas gitu loh, apa apa yang ditampilin itu semua jelas. Ini ada grid juga, jadi grid ini eh, ngebantu ngebantu banget ketika ngedesain. Jadi kita ketika nyusun elemen-elemen itu harus menggunakan grid itu tetap biar layout yang kita bikin itu teratur dan balance gitu loh. Enggak yang kanan sama kirinya berbeda, misal kayak jaraknya, terus kemudian jarak setiap eh, itu bagaimana, enggak. Nah, ini contohnya grid itu, ini yang merah-merah ini grid. Jadi ini ngebantu banget buat nge-layout. Ini ada, nanti ada kayak jaraknya kanan kiri ini berapa, terus ada misal paddingnya berapa, tebalan grid ini berapa. Itu itu bisa diterapin juga ini untuk ngebantu ngedesain sih. Ini untuk penggunaannya pada desain mobile app, ini untuk apps. Nah, yang terakhir ada wireframing and prototyping. Jadi ya itu tadi, dalam proses desain kita juga perlu melakukan wireframing dan juga prototyping tadi untuk eh, ya ngebantu kita dalam proses desain ini biar seefektif mungkin gitu. Nah, yang terakhir dari eh, proses-proses tadi, ya tentunya kita harus mastering the tools ya. Kalau biasa sebenarnya banyak sih software untuk melakukan desain ini UI UX itu banyak banget. Tapi yang umumnya digunakan tuh ya Figma. Jadi eh, kita banyakin kayak latihan gitu. Ketika kita terus melakukan, misal kita luangin waktu sehari, misal ya nggak usah lama-lama, cukup setengah jam itu kan, tapi dilakukan secara konsisten tiap hari itu kan pasti terasa impactnya. Jadi ya kita latihan kayak misal membiasakan diri dengan toolsnya yang ada dalam penggunaannya bagaimana itu eh, bisa membuat diri kita tuh semakin hari semakin berkembang gitu dalam proses desain UI UX. Nah, mungkin itu tadi sih yang dapat aku sampaikan terkait fundamental dari UI UX design. Nah, mungkin aku bisa kembaliin ke MC ya. Makasih. Mungkin aku mau nambahin dikit ya terkait uh, interaction design. Bentar. Nah, ini kalau misal kita udah tadi ya, udah paham fundamental dan sebagainya, kita ada salah satu uh, metode, jadi interaction design. Jadi ketika kita desain itu bisa beneran ngebantu user. Jadi apa itu interaction design? Jadi interaction design itu salah satu disiplin ya, desain yang fokusnya pada bagaimana cara pengguna itu berinteraksi dengan produk kita atau sistem kita. Nah, tujuannya itu buat ciptain experience si pengguna itu intuitif, terus efisien, sama memuaskan gitu. Di dalam desain kita itu enggak flat,
Nah, terus mengapa interaction design itu penting? Yang pertama itu akan meningkatkan kepuasan pengguna. Terus kemudian kedua itu tingkatin kepribadian pengguna. Jadi bisa kita menggunakan desain yang kita bikin atau aplikasi kita bikin itu merasa dilibatkan karena ada interaksi antara produk kita dengan si user hingga satu arah tapi dua arah. Nah, itu kan pasti si user akan dilibatkan. Yang ketiga itu meningkatkan fungsionalitas. Jadi bakal fungsionalitas akan meningkatkan juga karena produk itu kan interaksinya bagus dengan si user. Lalu kita masuk sering. Nah, ini ada kemudian pengguna. Jadi kita antisipasi kebutuhan pengguna. Kita udah nyiapin. Kita tahu kebutuhan kita udah siapin itu semua. Kemudian dan pertahankan konsistensi. Jadi ya kembali lagi konsistensi itu sangat penting dalam konsistensi. Jadi ya desain yang kita bikin itu enggak yang loncat-loncat tiba-tiba warna ini buat user bingung. Terus berikan bagian yang jelas. Tadi ya di konsep dasar tadi ya dan yang menjelaskan kayak selalu memberikan feedback dalam apa yang dilakukan meskipun benar tadi. Kemudian masalah finalitas, jadi pastikan finalitas itu jelas dalam setiap menu atau tools yang ada dalam desain kita itu jelas gitu isinya apa, terus misalnya ada section ini tuh punya apa itu sangat jelas. Jadi bukan suatu hal yang modelnya seperti kayak ya buat ada bukan. Jadi usahain yang ada dimasukkan dalam setiap section itu jelas fungsinya apa. Kemudian rancang interaksi yang efisien. Jadi ya interaksi yang berlebihan juga nggak baik ya. Memang kita harus perlu ya penyesuaian lah terhadap apa yang kita rancang itu usahain seefisien mungkin. Kemudian perhatikan juga estetikanya dan sederhananya. Jadi ya minimalis tadi. Jadi penting banget ya apa kayak look itu emang penting banget look dari segi warna terus segi layout itu kan menarik si user loh, itu sangat perlu diperhatikan. Nah, aku mau menjelaskan juga terkait penggunaan Figma dalam interaction design. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, Figma itu powerful buat fresh design ya. Jadi ini ada fitur-fitur Figma untuk interaction design yang bisa digunakan ya. Yang pertama itu ada fitur namanya prototyping, kayak yang aku bilang tadi. Jadi di Figma itu udah bisa ngelakuin prototyping. Terus ada namanya komponen dan variance. Jadi, nah ini suatu hal yang saling berhubungan lah, komponen dan varian dan juga prototyping. Jadi dari komponen ini tadi itu bisa kita bikin prototyping, kita itu sangat membantu dan sangat memudahkan kita dan juga meningkatkan tingkat efisien kita dalam ngedesain itu. Jadi kita nggak buang-buang waktu lama. Jadi biasanya itu komponen itu digunakan di awal. Jadi sebelum kita ngedesain banyak banget, nah itu kita bikin komponennya dulu dan variansnya bagaimana. Nanti aku contohin deh komponen dan varians. Terus juga ada fitur kolaborasi. Jadi kita di Figma itu bisa ngerjain bareng. Jadi dalam satu file itu karena sistemnya web based ya, jadi uh, kita bisa tinggal share link doang. Jadi teman kita tuh bisa ngerjain satu satu uh, ya satu screen lah bareng kita. Jadi saling bareng itu bisa. Nah itu ada juga fitur chatnya juga bisa dan sebagainya. Dan juga di Figma ini udah terintegrasi sama namanya plugin. Jadi kita mau nyari apapun bisa kayak misal hapus background terus kemudian kita mau nyari icon itu bisa dengan mudah dengan di plugin ini tadi di Figma. Nah ini contohnya untuk prototyping. Jadi yang satu ini namanya hotspot. Jadi tempat interaksi dimulai. Nah hotspot ini bisa merupakan frame itu sendiri atau objek dalam frame. Jadi bisa frame ini yang luar, misal ini mobile apps lah. Ini page pertama, ini page kedua. Itu ya interaksi dimulai misal dari frame ini. Misal frame ini diklik, itu akan masuk ke frame 2. Bisa juga misal di dalam sini ada button.
Nah, dari button itu bisa juga jadi hotspotnya. Jadi titik pertamanya, misal button ini diklik, itu akan direct ke mana, itu bisa. Jadi ya yang pertama itu hotspot, jadi tempat interaksi itu dimulai, yang pertama. Terus yang kedua, ini, lainnya ini, itu namanya koneksi. Jadi garis yang menghubungkan antara hotspot dengan tujuannya. Jadi ini kalau diklik daerah kemana. Nah itu yang menghubungkan itu ya koneksi ini tadi atau connection itu yang kedua ini. Nah yang ketiga ini tujuan. Jadi tempat koneksi ini berakhir. Biasanya itu frame ya, frame lain dalam desain. Bisa juga komponen lain. Jadi tinggal kita sebagai desainer itu menggunakannya bagaimana gitu. Pokok intinya ada satu, dua, tiga. Yang pertama hotspot, yang kedua itu koneksinya lainnya, yang ketiga itu tujuan. Jadi, tapi poin pentingnya ya di titik awal interaksi itu tadi. Kalau tujuan kan kita udah tahu pasti. Cuman kita perlu nyesuaiin di hotspotnya tadi. Untuk prototyping. Nah, ini eh, yang aku bilang ya. Jadi setelah prototyping itu ada click and interaction. Jadi eh, itu nanti caranya itu ada kayak buka tab prototype. Jadi kalau di Figma itu di eh, kanan kanan dari tampilannya itu ada button, bukan button sih, kayak heading desain sama prototype. Nah, itu ntar buka yang tab prototype, terus ntar pilih objeknya atau frame untuk jadikan hotspotnya atau awal interaksinya di mana. Terus ntar tinggal diseret dari frame ke tujuannya. Nah, ini gunakan juga panel interaction detail untuk mengatur uh, misal ntar tindakannya gimana, animasinya bagaimana itu bisa diatur semua. Nah, ini yang dimaksud dari panel interaction ya. Jadi interaction detail tuh gini nih. Jadi yang A ini itu trigger. Jadi kita menentukan jenis interaksi apa yang akan menyebabkan prototipe itu misal bergerak maju, misal kayak klik mouse itu diklik itu akan gimana atau misal hover itu gimana. Kemudian B ini tindakannya. Jadi kita nentuin dulu jenis peristiwa apa yang terjadi ketika ada interaksi di dalam mousepad tadi. Misal kalau diklik ini akan merubah frame lain atau misal kalau diklik ini akan nampilin apa gitu itu tindakannya disesuaikan ntar di yang di B ini. Dan yang C ini tujuannya ya tujuan ya tujuan jadi ntar kita tentuin dulu tujuannya di mana. Terus yang D ini ya pengaturan lah, pengaturan animasi. Jadi kita nentuin dulu bagaimana prototype ini berpindah dari satu frame frame ke lainnya itu tapi kita settingnya di D. Dan E ini state management, jadi klik untuk mengatur ulang properti dan status objek saat menavigasi di dalam dan di seluruh frame. Kemudian yang F ini ya tambah lah, tambah interaksi. Yang G ini ya untuk menutup kayak silang biasa sih. Nah, ini ada yang lebih detail lagi. Jadi yang A ini eh, animasi. Jadi kita nentuin animasinya bagaimana. Contohnya misal push, ini push. Misalnya bisa slide, bisa dissolve. Terus yang ini ada arah, yang B ini arah. Jadi untuk jenis animasi tertentu ya. Misal seperti gerakannya itu dari atas, dari bawah, dan sebagainya. Terus yang C ini animasi itu animate matching layer. Jadi bisa centang kotak ini untuk menerapkan transisi smart animate uh, ke layers yang cocok gitu. Terus D ini singkat apa ya menentukan kecepatan transisi antara frame awal dan tujuannya. Terus ini tujuh durasi juga. Bisa kita nyeting kayak berapa milisecond. Itu kan mempengaruhi juga kayak kecepatan tampilan interaksinya itu bagaimana. Ada pratinjau animasi nanti kita. Nah itu mungkin dari aku ya Kak, terkait interaction design. Eh, Mungkin aku kembaliin ke MC lagi ya. Terima kasih. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab.
Mungkin nunggu arahan dari LCT lebih dahulu ya. Mungkin langsung aja deh. Eh, Kalau nunggu MC-nya agak kelamaan. Mungkin ini tadi siapa yang duluan? Eh, ini ada Mas Kurnianto nih. Mungkin bisa langsung bertanya. Iya Mas, mungkin bisa langsung aja deh Mas. Itu masih di mute sih Mas. Oh, bisa nggak Mas? Oke, ya udah bisa Mas. Terima kasih. Oke, Oke, sebenarnya mungkin salam kenal Mas. Udah terdengar suara saya? ya udah terdengar Mas. Ya, salam kenal saya Kurnianto ya dari Semarang Mas. Saya kebetulan juga tertarik ya mendalami UI UX. Sebelumnya emang saya lebih ke sisi front end-nya ya Mas ya. Nah, saya mau bertanya nih, sebagai mungkin seorang UI UX itu apakah harus istilahnya harus tahu codingan atau ilmu front end gitu nggak Mas ya? Soalnya kan kebetulan nih saya juga lagi ada teman gitu ya. Kebetulan teman saya itu nggak bisa UI, nggak bisa ngoding gitu ya. Nah saya lebih ke sisi front endnya gitu. Nah itu tuh nemu kayak case kayak bentrok gitu loh. Ketika UI UX-nya cukup kompleks, nanti diimplementasikan di codingnya tuh dari sisi saya agak susah gitu. Nah itu cara nyikapinya gimana ya Mas ya? Terima kasih. Oke Mas. Eh, Hmm. Kalau pengalaman saya, jadi dulu tuh saya tahun berapa ya? 2021 itu sempat eh, ya melajari sih terkait front end. Jadi cuman basic doang, basic basic web programming gitu. Tapi sekedar untuk ini aja sih Mas. Jadi kayak eh, paham konsep gitu loh. Jadi kan kadang kalau kita ngedesain, kalau misal tanpa kita tahu dasarnya apa, itu kan nanti takutnya ketika proses developing itu kan eh, nggak bisa ternyata dia. Jadi menurut saya nggak harus paham coding, eh, tapi paham terkait konsepnya gitu loh. Misal kalau kita bikin gini itu bakal diterapinya bagaimana itu kita harus tahu itu. Jadi karena kan kalau dari segi UI design, UI design sih itu kan kita nggak nggak mungkin loh kerja sendiri, tapi kita pasti masih terikat sama si developer dan sebagainya. Nah itu ya gimana lah caranya biar itu nggak bentrok gitu, nggak crash. Jadi eh,
kalau menurut saya sebagai UI designer ya nggak harus bisa coding, tapi ya cuman sekedar ya konsepnya aja sih. Dari kalau saya dulu melajarin HTML, CSS gitu sih Mas. Jadi terus JavaScript itu ya buat dasaran aja sih Mas. Tapi kalau saya nggak, kalau untuk front end ya nggak se-expert itu, cuman sekedar tahu secara konsep dasarnya bagaimana gitu. Jadi buat nerapin ke desain itu nggak asal-asalan gitu. Itu sih Mas. Kalau yang kedua itu Mas, yang misal ada tim gitu ya, satunya front end, satunya UI UX gitu. Nah, itu pernah ngalamin kayak diskusi gitu-gitu nggak Mas? Agak bentrok gitu-gitu. Eh, Hmm. Kalau sejauh ini belum pernah sih Mas. Jadi eh, apa yang dilak apa yang saya desain itu sejauh ini masih bisa diimplementasikan. Soalnya emang kalau dari sisi saya itu ngedesain itu seminimalis mungkin, sama nggak yang seribet itu sih. Jadi masih bisa terimplementasikan dengan baik. Cuman kadang itu crash itu kadang kayak misal dari segi desain sistemnya ya, kayak misal eh, ukuran button dan sebagainya itu cuman itu aja yang pernah menyusahkan si programmer. Jadi apa yang saya bikin tuh secara desain sistemnya itu kurang baik gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dari segi implementasi program itu eh, bisa diimplementasikan, cuman sedikit membingungkan aja. Itu aja sih, Mas. Ya, soalnya eh, apapun desainnya kan sebenarnya bisa diprogram ya Mas ya. Cuma kan dari sisi programmernya tuh kadang animasinya kok mutar-mutar gitu. Nah, itu Mas. Nah, Mm-mm. kalau saya dari saya biasanya animasi itu eh, ini sih saya buat dalam bentuk video gitu sih Mas. Jadi saya interaksikan sendiri gitu. Ntar si programmer tinggal masukin gitu. Kalau yang pernah saya lakuin seperti itu kalau untuk video. Tapi kalau untuk animasi-animasi ringan tuh sejauh ini masih bisa diimplementasikan dengan baik sama si developer. Itu sih, Mas. Jadi, ya Oke. pinter-pinteran kita aja sih. Jadi ketika kita desain kita nggak mikirin diri kita sendiri, tapi kita mikirin ini bisa diimplementasikan nggak. Nah, kita sebelum itu terjadi kita harus mikirin solusinya terlebih dahulu. Nanti kalau nggak bisa diimplementasikan gimana? Misal kita memudahkan uh, si programmer ya kita pikirin juga oh gimana ya caranya biar ini mudah diimplementasikan gitu juga. Jadi mikirnya nggak untuk sekarang aja tapi mikir untuk besok-besoknya juga. Kayak, jadi mikirnya sedikit lebih ke depan gitu. Itu sih Mas. Oke. Berarti kata kuncinya ya harus saling ini ya. Pak. Seenggaknya dari sisi mungkin dari sisi saya juga harus seenggaknya tahu UI UX seperti apa, tapi dari sisi UI UX-nya juga seenggaknya tahu dasarnya HTML, CSS, JS gitu. Jadi saling tahu kurang lebih kayak gimana gitu ya Mas ya. Iya Mas. Hmm. Kalau menurut saya begitu sih Mas. Jadi kita nggak satu arah gitu, dua arah antara si programmer dan juga UI UX design. Itu kan soalnya keduanya nggak bisa lepas nih Mas. Kan nggak mungkin kita buat desain doang tapi nggak diimplementasikan. Terus kemudian si front end kan juga butuh si UI design untuk memudahkan pekerjaan. Nah, gimana caranya dua dua sisi ini, dua orang ini saling memudahkan gitu sih. Ya paling enak emang diskusi terlebih dahulu, nggak yang kerja sendiri-sendiri gitu. Hmm. Oke, oke ya. Terima kasih banyak Mas Rizky Filvi. Oke, terima kasih Mas. Oke, mungkin mohon maaf ya teman-teman baru bisa gabung tadi device-nya error belum bisa ngerespon. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Denny Yusuf. Silakan untuk Kak Denny barangkali mau bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Em, izin bertanya buat Mas Rifki. Em, kebetulan saya ada tugas proyek kuliah ya dalam UI UX. Nah, saya masih kadang suka stuck buat kayak penentuan komposisi warna. Nah, gimana sih contoh pengaturan komposisi warna yang baik? Contohnya kayak kita udah dapet nih warnanya yang cocok, misalkan ungu sama ungu tua mau ungu muda nih. Tapi buat penerapannya itu di setiap elemennya itu gimana kira-kira buat em, apa persentasenya lah gitu di setiap elemennya gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke Mas. Kalau
sepengalamanku ya. Jadi biasanya aku tuh nerapinnya, ya aku merhatiin kontras sih. Jadi eh, kayak misal misal tadi ungu ya, ungu. Terus tapi kan kita juga merhatiin juga kayak backgroundnya bagaimana, terus shadownya bagaimana. Nah itu sebenarnya tinggal merhatiin kontras sama visualnya sih Mas. Tapi ada sih website buat ngecek terkait komposisi warna gitu. Tapi aku lupa ya apa ya. Jadi ntar kita tinggal masukin warnanya itu, eh, ntar baru tuh si website akan nge-rate gitu. Kayak ini sebenarnya kalau dikombinasikan tuh nilai kontrasnya berapa, itu baik digunakan apa enggak, itu ada sih Mas. Nanti kalau aku ketemu aku share. Eh, jadi kalau aku biasanya ngambil dari referensi gitu sih Mas. Jadi eh, kayak udah nentuin warna primernya apa, backgroundnya apa. Kalau jadi aku tinggal merhatiin kontras aja sih Mas. Jadi aku kalau main warna itu ngelihat dari kontrasnya doang. Jadi komposisinya itu misal backgroundnya terang ya, dari segi kayak buttonnya, terus warna penggunaan warna di layout dan sebagainya itu ya usahain jangan terang juga. Jadi agak sedikit gelap. Kalau misal dark mode ya usahain misal backgroundnya hitam ya, untuk pemilihan warna dari button dan sebagainya itu komponen-komponennya, setiap komponennya ya jangan dibikin gelap juga. Nah, itu kan eh, cuman masalah kontras doang. Jadi tingkat visualnya dari si user ketika nge-view itu gimana gitu. Itu sih Mas. Oke, makasih Mas. Nanti kalau aku ketemu websitenya aku share deh. Oke, siap Mas. Mungkin aku masukin di materi ntar di PPT-nya tadi, ntar kalau di share sama panitia. Oke Mas, thank you. Nah ini ada nih color harmony, ada di share sama Mas Indra nih di kolom chat. Ini juga ada pertanyaan yang PC aku dari Kak Fasha. Mau tanya tentang fungsi material 3 Design Kit pada Figma itu buat apa ya? Material 3 Design Kit pada Figma. Gimana Mas? Ada yang tanya fungsi dari material 3 Design Kit pada Figma itu buat apa ya? Dari Kak Fasha. Material 3 Design. 3D design. Aku baru denger deh itu. Nah, aku coba kirim. Atau 3D Design mungkin. Sebentar Mas. Apa aku kelewat ya? Tapi kalau itu aku baru tahu sih. Bentar. Oh, itu lebih ke ini sih. Yang tadi kak aku jelasin tadi ke Mas Kuryanto. Jadi desain sistem sih. Jadi itu kayak apa ya? Kayak ya komponen-komponen yang akan digunakan gitu loh. Jadi eh, sebenarnya banyak kalau kayak yang berhubungan dengan sistem ini ada kan, kalau di aturannya kayak Apple itu punya desain sistem sendiri, kayak Google terus desain sistem sendiri. Nah, yang material 3D design kit ini itu eh, kayak desain sistem yang udah dibuat sama Figma untuk memudahin kita sih. Itu bisa bisa kok dicari di apa di community Figma. Nah, itu kita tinggal tinggal gunain, tinggal kita sesuaiin sama desain yang kita mau. Jadi itu kembali ke desain sistem. Jadi ya untuk memudahkan kita sebagai desainer gitu. Oke, Itu oke. sih. Oke, siap. Mungkin itu ya dari jawabannya Kak Fasha. Ini ada yang resen dari Kak Indra. Silakan untuk Kak Indra. Tuh. Dengeran suaranya Mas. Halo? Halo? Ya, halo Kak. Oh iya. Mas Devi, saya mau tanya untuk di Mas Mas Devi, kalau ada mungkin yang di Figma itu kan ada plugin-plugin yang biasa kita pakai. Mohon maaf, Menurut Mas. Mas Putus-putus, Devi, Mas. sudah jelas? Halo? Ah, udah jelas, udah jelas. Oh iya.
Menurut Mas Rifki, untuk plugin-plugin yang wajib kita punya di Figma itu apa aja sih? Mungkin ada rekomendasi dari kasih. Iya Mas. Kalau aku ya, yang sering aku gunain itu eh, ya icon sih. Jadi icon sama mockup. Jadi kalau icon tuh biasanya aku pakai ada nama pluginnya itu Iconify. Terus biasanya juga mockup. Ada namanya mockup plugin. Ya buat ini sih tampilin ya kita ngedeliver ke klien tuh biar lebih bagus aja sih. Terus kalau icon ini kan ya kan daripada kita ngebuat dari awal, mending kita modifikasi icon. Jadi tinggal klik-klik doang. Sama ini Unsplash. Jadi kita kayak misal nyari dummy image buat setiap section tuh aku biasanya pakai Unsplash. Eh, Bisa juga kayak aku kadang juga pakai remove background ya. Ada bisa itu pakai namanya, bentar, aku lupa namanya. Banyak sih kalau plugin. Tapi yang biasanya aku pakai itu sih. Jadi ada namanya ada Unsplash buat nyari gambar. Jadi kita tinggal klik doang, ntar langsung masuk ke frame. Terus juga mockup. Jadi buat eh, kita present ke klien atau presentasi ke teman itu lebih bagus. Terus juga untuk icon, aku bisa pakai Iconify ada namanya. Terus kalau hapus backgroundnya ada icon 8 background remover. Terus juga ada kayak banyak sih yang tapi yang sering aku gunain itu itu sih Mas kalau